Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Gimana keadaan Yara? Tanya Sekar sesaat setelah sampai di rumah sakit. Belum tahu mah, masih diperiksa dokter, jawab Rafa. Gimana kejadian yang sebenarnya Bang? Tanya Papa Andri. Flashback on. Bu Yara, panggil seseorang saat Yara keluar dari kamar mandi. Ada apa dokter? Jawab Yara lemas. Sudah berapa kali saya bilang sama ibu untuk menjauhi Kapten Rafa, ucap dokter Anissa. Astagfirullah dokter, apa dokter enggak capek terus-terusan minta saya buat jauhin suami saya? Tidak ada seorang istri yang mau menjauhi suaminya karena keinginan wanita lain, ucap Yara tegas. Ceraikan Kapten Rafa, sentak dokter Anissa. Dokter, sebaiknya dokter sadar apa yang telah dokter ucapkan. Saya istrinya Kapten Rafasia dan sampai kapanpun dokter tidak akan pernah dapat merubah itu, ucap Yara lalu pergi meninggalkan dokter Anissa. Kalau saya tidak bisa memiliki Kapten Rafa, maka kamu juga tidak bisa, ucapnya sambil menahan tangan Yara yang hendak pergi. Dokter jangan macam-macam dengan saya, ancam Yara. Dokter Anissa tersenyum miring, Yara yang semakin terpojokkan berjalan mundur, dan mati kamu YARAAA. AAAAA. BRUKKKK. YARAAA. Dokter Anissa mendorong Yara hingga terjatuh dari tangga. Rafa yang baru sampai setelah mencari Yara pun terkejut dengan apa yang dilihatnya. Apa yang kamu lakukan? Bentak Kapten Rafa pada dokter Anissa. Dokter Anissa mematung karena terkejut akan kehadiran Rafa yang tiba-tiba datang. Yara, sayang, hei buka mata kamu, ucap Rafa menepuk-nepuk pipi Yara. Astagfirullah Ibu Komandan, teriak sertu Reza yang baru datang menyusul komandannya. Siapkan mobil kita ke rumah sakit sekarang, titah Rafa. Fa, dengerin penjelasan aku dulu, ucap dokter Anissa. Rafa tak memperdulikannya, ia menggendong istrinya dan pergi berlalu meninggalkan dokter Anissa. Flashback off. Kini mereka tengah duduk di ruang tunggu rumah sakit. Rafa sangat khawatir akan kondisi istrinya, terbukti sedari tadi ia mondar-mandir tidak tenang. Kasihan komandan. Pasti komandan khawatir sama ibu komandan, ucap sertu Reza. Pastilah, apalagi tadi kondisi ibu komandan mengkhawatirkan, ucap Serda Andi. Bisa-bisanya dokter Anissa berbuat hal semacam itu, ujar Serda Andi. Namanya juga terobsesi, jawab sertu Reza. Setelah menunggu cukup lama, dokter yang bertugas memeriksa Yara pun keluar dari ruangan periksa. Dokter, gimana keadaan istri saya? Tanya Rafa. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, benturan di kepalanya juga tidak serius. Namun hal ini jangan sampai terulang kembali, karena akan membahayakan kondisi ibu dan janin yang ada di dalam kandungannya, jelas dokter itu. Janin. Beo Rafa. Iya Pak, istri Anda sedang mengandung. Usia kandungannya sekarang memasuki minggu ke-6, jelas dokter itu. Mendengar penjelasan dari dokter tersebut, Rafa dan orang tuanya serta anggotanya yang berada di rumah sakit pun senang bukan main. Hal yang selama ini mereka tunggu-tunggu akhirnya terkabulkan. Alhamdulillah ya Allah, ucap Rafa seraya sujud syukur. Terima kasih dokter, ucapnya. Sama-sama Pak. Setelah itu dokter pun pamit untuk melakukan tugasnya yang lain. Selamat nak, kamu akan menjadi seorang ayah, ucap Papa Andri sambil memeluk Rafa. Alhamdulillah mamah bakal punya cucu, ucap Mamah Sekar girang. Kita bakal punya komandan kecil Ndi, ucap sertu Reza sembari memeluk Serda Andi. Mereka pun sangat-sangat bahagia mendengar kabar baik tersebut. Rafa memasuki ruangan rawat Yara, ia melihat kondisi istrinya yang terlihat jauh lebih baik dari keadaannya beberapa saat lalu. Sayang, panggil Rafa sembari mengusap lembut punggung tangan istrinya yang bebas infus.
Yara membuka matanya perlahan dan dapat ia lihat wajah suaminya yang tengah tersenyum manis ke arahnya. "Mas," panggilnya pelan. "Ada apa?" Ada yang sakit?" tanya Rafa. Yara hanya menggeleng. "Terima kasih ya sayang, sekarang telah hadir malaikat kecil di dalam rahim kamu," ucap Rafa seraya mengusap lembut perut Yara. Mas, ini beneran kan?" tanya Yara berkaca-kaca. "Iya sayang, ini adalah hadiah dari Allah untuk kita, setelah penantian kita selama ini," ucap Rafa seraya memeluk istrinya. Yara membalas pelukan suaminya tak kalah erat, ia menangis bahagia di dalam pelukan suaminya itu. Penantian mereka selama beberapa bulan ini akhirnya Allah kabulkan dengan kehadiran malaikat kecil di dalam perutnya. Kini sepasang suami istri itu tengah dalam perjalanan pulang menuju rumah dinasnya dari rumah sakit. Karena keadaan Yara yang sudah membaik maka dokter pun mengizinkannya untuk pulang. Setelah sampai di rumah dinasnya, Rafa menggendong istrinya untuk masuk ke dalam rumah karena saat di perjalanan pulang istrinya itu tertidur di dalam mobil. Rafa pun merebahkan tubuh istrinya dengan hati-hati agar tidak membangunkannya. "Tok, tok, tok, Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," ucap Rafa seraya membukakan pintu. Rafa sedikit terkejut dengan kedatangan tamu ke rumahnya. Namun begitu ia tetap mempersilahkan masuk tamunya tersebut. "Maaf Kapten Rafa, niat kami datang ke rumah ingin meminta maaf kepada Ibu Yara. Karena perbuatan anak kami tempo hari." Istri Kapten Rafa sampai masuk rumah sakit, ucap Mayor Agus selaku ayah Dr. Anissa. Rafa hanya diam tak bersuara, ia hanya mendengarkan penuturan maaf dari Mayor Agus. "Mas, ada siapa?" tanya Yara yang baru keluar dari kamarnya. "Sini." Yara pun mendudukkan dirinya di samping suaminya. "Bu Yara, saya ingin meminta maaf kepada Ibu. Saya menyesal, sangat menyesal atas perbuatan yang telah saya lakukan selama ini kepada Ibu," ucap Dr. Anissa sambil terisak. "Saya sadar bahwa apa yang saya lakukan tidak benar, saya salah karena telah terobsesi dengan Kapten Rafa. Harusnya saya sadar diri bukan malah memaksakan kehendak saya," sambungnya. "Bu Yara, saya mohon maafkan saya," ucap Dr. Anissa sambil bersimpuh di kaki Yara. Yara dengan lembutnya membantu Dr. Anissa berdiri agar tidak bersimpuh di kakinya. "Saya sudah memaafkan dokter," ucap Yara sembari mengusap air mata di pipi Dr. Anissa. "Tetapi Bu Yara, saya sudah mengancam bahkan mencelakai Bu Yara," ucap Dr. Anissa. "Semua orang pasti pernah berbuat salah dokter. Tugas kita sebagai manusia adalah saling memaafkan. Saya tidak ingin ada dendam di antara kita. Hal ini cukup dijadikan pelajaran bahwasanya tidak semua yang ada di dunia ini harus menjadi milik kita," ucap Yara lembut. "Terima kasih Bu sudah memaafkan saya," ucap Dr. Anissa sembari memeluk Yara. Rafa tersenyum melihat istrinya itu. Betapa beruntungnya ia memiliki sosok istri yang lembut dan memiliki pemikiran yang luar biasa. "Kapten Rafa, kami di sini juga hendak berpamitan. Karena setelah kejadian ini saya telah dipindah tugaskan di Papua, dan saya juga mendapatkan penurunan pangkat," ucap Mayor Agus. Yara pun terkejut mendengar ucapan Mayor Agus. Ia tak menyangka bahwa hal yang dilakukan oleh Dr. Anissa mampu mempengaruhi karir militer ayahnya. "Maaf Pak Agus, saya tidak tahu jika masalah ini akan begitu mempengaruhi karir militer Bapak," ucap Yara. "Tak perlu meminta maaf Ibu Yara, sudah sepatutnya saya mendapat hukuman ini. Malah saya beruntung masih bisa menjadi seorang prajurit," ucap Mayor Agus sembari tersenyum. "Saya doakan semoga Mayor Agus sehat selalu di tempat penugasan yang baru," ucap Rafa. "Terima kasih Kapten, kalau begitu kami pamit dulu, Ibu Yara," ucap Mayor Agus. "Tunggu sebentar," ucap Yara dan pergi ke kamar mengambil sesuatu. "Ini saya ada bingkisan untuk Dr. Anissa," ucap Yara. "Bu Yara. Semoga dengan ini bisa membantu dokter untuk berhijrah dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi," ucap Yara.
Masya Allah, beruntungnya Kapten Rafa memiliki istri yang solehah dan bertutur kata lembut seperti Bu Yara, puji Mayor Agus. Biasanya pujian bagi seorang tentara adalah sebuah hukuman. Tapi kali ini sepertinya tidak, ucap Rafa dan mereka tertawa bersama. Alhamdulillahillazi anzala, ala, abdihil kitaba wa lam yajallahu, iwajah. Kaimal liyunzira ba'asan sadidam milladunhu wa yubashiral mu'mininal lazina yakmalunas salihati ana lahum airan hasana. Ma'akisina fihi abada. Wa yunziral lazina qalut tahazallahu walada. Malahum bihimin, ilminu walali abaihim kaburat kalimatan tahruju min afwahihim ini yakuluna ila kaziba. Fala alaka ba'ahyun nafsaka, ala asarihim ilam yu'minu bihazal hadisi asafa'a. Inna ja'alna amma, alal ardi zinatal laha linabluwahum ayuhum ahsanu, amala. Wa inna laja, iluna ma, alaiha sa'idan juruza. Am hasibta ana asyabal kahfi warrakimi ka'anu min ayatina, ajaba. Isawal fityatu ilal kahfi fakulu rabana atina amil ladunka rahmatanu wahai, lana min amrina rasada. Sadaqallahul lazim. Alhamdulillah, ucap Rafa seraya mengusap lembut kepala istrinya. Yara pun tersenyum manis kepada suaminya itu. Sehabis sholat maghrib keduanya memilih untuk membaca Al-Quran, lebih tepatnya surah Al-Kahfi karena malam ini bertepatan dengan malam Jumat. Kamu tahu keistimewaan surah Al-Kahfi, tanya Rafa. Agar kita terhindar dari fitnah Dajjal, jawab Yara. Betul sekali, duh pinternya istri Rafa, puji Rafa seraya mencubit pipi Yara. Selain menghindari dari fitnah Dajjal, surah Al-Kahfi juga memiliki keistimewaan lain, ujar Rafa. Apa mas? Tanya Yara excited. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, dia akan disinai cahaya antara dirinya dan Ka'bah. Dalam surah Al-Kahfi ini terdapat kisah yang mengajarkan hikmah yang luar biasa. Seperti kisah Ashabul Kahfi yang rela terusir dari kampung halamannya demi mempertahankan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir yang mengajarkan ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan. Dan kisah Nabi Zulkarnain tentang pentingnya amanat bagi seorang pemimpin. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari Dajjal. Seperti yang kamu baca tadi, jelas Rafa. Yara terkagum mendengar penjelasan singkat dari suaminya itu. Masya Allah mas, indah banget ya keistimewaan surah ini. Bahkan banyak pengajaran yang dapat kita ambil dari kisah yang ada di dalamnya, ucap Yara. Betul, surah ini bahkan dianjurkan untuk selalu dibaca setiap malam Jumat, jelas Rafa. Oke, sekarang aku bakal hafalin surah ini biar kita auto social distancing sama Dajjal laknatullah, ucap Yara. Rafa terkekeh melihat istrinya yang begitu semangatnya menghafal surah Al-Kahfi tersebut. Karena ini malam Jumat kita harus perbanyak solawat kepada Rasulullah, agar kita mendapatkan syafaatnya kelak di akhirat, ucap Rafa seraya mengusap lembut kepala istrinya. Pasangan suami istri itu pun melantunkan solawat Nabi bersama-sama. Bahkan sesekali Rafa bersolawat sembari mengusap lembut perut Yara. Assalamualaikum anak papa, sehat-sehat ya nak di dalam perut mamah sampai waktunya kita bertemu di dunia nanti, ucap Rafa seraya mencium perut rata istrinya. Pagi ini Yara terlihat tengah sibuk memasak sarapan di dapur. Tak banyak yang ia masak hanya sop buntut, tempe goreng dan sambal. Entah mengapa ia sangat menginginkan makanan itu. Wangi deh, ucapnya. Tambahin gula apa garam ya? Gula aja deh. Setelah itu ia kembali mengaduk sop yang hampir masak itu. Mas, ayo sini sarapan, panggilnya setelah menghidangkan makanan di atas meja makan. Wah enak nih pasti, ucap Rafa melihat makanan yang begitu menarik di atas meja makan. Mau makan sama apa mas? Tanya Yara yang hendak mengambilkan makanan untuk suaminya itu. Semuanya, soalnya enak semua, ucap Rafa. Panci sama tutupnya juga mau dimakan.
Tanya Yara. Asal kamu yang suapin apapun saya makan. Ucapnya sambil terkekeh. Yara pun mengambilkan makanan untuk suaminya itu. Dengan antusiasnya Rafa menyuapkan makanan yang diberikan oleh istrinya itu dengan lahap. Yang, panggil Rafa. Kenapa? Ini sopnya kok manis? Tanya Rafa. Iya tadi aku tambahin gula, enak kan? Ujar Yara dengan polosnya. Rafa menelan makanannya dengan susah payah. Entah apa yang ada di pikiran istrinya ini sampai menambahkan gula ke dalam sopnya. Emang garam kita habis, makanya pakai gula. Ucap Rafa. Enggak, aku cuman pengen eksperimen aja pakai gula siapa tahu enak. Enak kan? Ucap Yara. Rafa hanya dapat menganggukkan kepalanya terpaksa menyetujui ucapan istrinya itu. Ia pun memakan habis makanannya tak tersisa. Nambah ya, ucap Yara. Enggak sayang, saya udah kenyang, tolak Rafa lembut. Ya udah kalau gitu, aku beresin dulu, ujar Yara. Biar saya bantuin ya, tawar Rafa. Rafa pun membantu istrinya membersihkan piring yang dipakainya makan tadi. Tok, 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 Mas tolong bukain pintu, ucap Yara. Iya, Rafa pun bergegas menuju pintu depan rumahnya dan membukakan pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah, masuk ya, persilah Rafa. Ayah Krisna pun memasuki rumah dinas yang ditempati anak dan menantunya itu. Ayah, panggil Yara. Yara pun menghampiri ayahnya dan menghambur ke dalam pelukan sang ayah. Ayah ala kangen. Yara anak ayah, gimana keadaan kamu sehat kan? Tanya ayahnya. Ala sehat ayah, cucu ayah juga sehat, ucapnya seraya tersenyum bahagia. Kamu jangan capek-capek ya kasihan cucu ayah. Kamu juga berhenti kerja aja nak, biar bisa fokus mengurus calon anak dan suami kamu, ujar ayah Krisna. Iya ya, Rafa juga udah minta Yara buat berhenti kerja, ucap Rafa. Tolong jaga anak perempuan ayah satu-satunya ini ya nak. Hanya dia harta yang ayah punya, ujar ayah Krisna sembari mengusap lembut kepala Yara. Rafa pun menganggukkan kepalanya. Bahkan tanpa diminta pun ia akan selalu menjaga kekasih hati dan bidadari surganya itu. Yara sangat bahagia dengan kedatangan ayahnya di rumah mereka. Ayah makan dulu yuk, tadi Ala masak resep baru loh, ujar Yara dengan semangat. Oh iya, mau dong ayah nyoba, udah lama juga ayah enggak makan masakan putri ayah, semangat ayah Krisna. Rafa yang mendengar ucapan istrinya itu kelabakan sendiri, bagaimana cara ia menjelaskan pada ayah mertuanya kalau resep baru istrinya itu sungguh aneh. Yara yang dengan semangatnya pun mengambilkan makan untuk ayahnya dengan resep terbarunya itu. Nih ya, cobain, ucap Yara seraya menyerahkan piring berisi makanan. Ayah Krisna pun menyuapkan makanannya dengan lahapnya. Rafa yang melihat itu pun langsung menundukkan kepalanya sambil menutup matanya. Ra, kamu masukin apa ke makanan ini? Tanya ayah Krisna. Gula ya, enak kan? Ayah. Siang ini Rafa berbelanja kebutuhan mereka di salah satu minimarket dekat batalion. Rafa mendorong troli dan berjalan di samping Yara yang tengah sibuk memilih beberapa kebutuhan rumah. Banyak banget beli sosisnya, ucap Rafa. Hehe, lagi pengen. Enggak papa kan, jawab Yara dengan cenggirannya. Rafa tersenyum sembari mengusap lembut kepala istrinya. Ambil aja yang mana kamu mau sayang, ucapnya lembut. Yara pun mengambil beberapa bungkus sosis dan nugget yang tersedia lalu memasukkannya ke dalam troli. Lalu mereka berjalan menuju rak yang berisi susu ibu hamil untuk Yara. Yang, kamu mau yang rasa apa susunya? Tanya Rafa. Vanila deh, jawab Yara. Rafa mengambil susu ibu hamil rasa vanila lalu memasukkannya ke dalam troli. Mau apa lagi? Es krim boleh, jawab Yara sambil menunjukkan pupi esnya. Mereka melanjutkan perjalanan menuju kulkas es krim yang diinginkan Yara. Mau yang rasa apa? Tanya Rafa. Coklat, stroberi sama vanila, jawab Yara sambil menunjukkan cengiran khasnya.
Rafa tersenyum sambil mencubit pipi cubi istrinya itu. Jangan langsung dimakan semua ya, nanti sakit perut, ujar Rafa sembari memasukkan es krim keinginan istrinya ke dalam troli. Setelah selesai dan membayar belanjaan mereka, kini keduanya tengah berada di dalam mobil untuk perjalanan pulang. Di tengah jalan Yara melihat pedagang yang sedang berjualan kebab. Yara memegang lengan Rafa, refleks membuat Rafa yang sedang menyetir itu menatapnya. "Kenapa? Mau kebab mas?" jawab Yara sambil menunjuk ke arah pedagang kebab itu. Rafa tersenyum sambil mengusap kepala istrinya. "Kamu di mobil aja, biar saya yang turun," ucapnya. "Oke mas sayang," ucap Yara sambil mencium pipi suaminya itu. "Nakal," ucap Rafa seraya terkekeh. 15 menit kemudian Rafa datang dengan plastik berisi 3 bungkus Arabian kebab yang diinginkan istrinya itu. Setelah menempuh perjalanan sekitar 20 menit, kini mobil yang dikendarai oleh keduanya telah memasuki gerbang batalion. Sesampainya di rumah, Rafa memarkirkan mobilnya di garasi samping rumahnya dan membawa belanjaan mereka ke dalam rumah. Yara yang telah masuk lebih dahulu darinya saat ini tengah duduk sambil menyantap kebab yang ia inginkan tadi. "Enak, tanya Rafa seraya duduk di samping istrinya. Yara mengangguki ucapan suaminya itu, mulutnya penuh dengan kebab sehingga tidak dapat menjawab. "Jadi istri saya ini ngidam kebab," ucap Rafa sambil mengusap lembut pipi cubi istrinya. Baby A yang pengen," jawabnya sambil menggeleng. "Baby A? Beo Rafa." "Iya, besok kalau anak kita udah lahir aku mau kasih nama dengan awalan A," ujar Yara. "Kenapa A? Harusnya R dong," ucap Rafa. "No, aku lihat di toktik kalau inisial R itu pada koboi semua," jawab Yara. "Heh, siapa yang ngajarin gitu?" ucap Rafa seraya menyentil kening istrinya pelan. "Rasulullah, malaikat rakib, malaikat Ridwan, bahkan saya juga inisial R. Jadi jangan menilai orang hanya berdasarkan inisial sayang," ucap Rafa lembut. "Tapi aku maunya inisial A," ujar Yara sembari menunduk. "R aja gimana biar adil," ucap Rafa sambil menaik turunkan alisnya. "Mas." Sore ini Yara memilih untuk duduk di teras rumahnya dengan membaca almat surat karena Rafa yang sejak zuhur telah pergi ke kantor, jadi ia memilih menunggu kepulangan suaminya sambil berzikir petang. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam, kalian sudah datang," ucapnya. "Iya Ibu Komandan, saat Ibu meminta kami datang kami langsung bergegas kemari," ucap keempat anggota terdekat Rafa. "Ada apa ya Ibu Komandan? Apa ada yang perlu kami bantu?" tanya Serda Andi. "Saya pengen banget makan sosis bakar, tapi saya pengen kalian yang buatin." "Mau kan buatin saya sosis bakar," ujar Yara. "Oh alah, Ibu Komandan lagi ngidam." "Siap. Kami akan buatkan untuk calon komandan kecil kami." Keempat anggota Rafa berpose sedang memberi hormat kepada Yara membuat Yara terkekeh. "Kalau begitu saya ambil bahan-bahannya dulu di dalam, kalian buat bakarannya di sini aja," ucap Yara. "Siap Ibu Komandan." Keempatnya pun dengan semangatnya membuat bakaran untuk membuatkan sosis bakar keinginan istri komandan mereka itu. Loh ngapain kalian di sini?" tanya Rafa. Rafa yang baru pulang dikejutkan akan kehadiran keempat anggotanya yang tengah menghidupkan api di halaman rumahnya. "Kalian mau bakar rumah saya?" tanyanya. Jangan salah paham Komandan. Kami di sini atas permintaan Ibu Komandan," ujar Pratu Rizky. "Ngapain ibu saya nyuruh kalian ke sini?" Keempat anggotanya hanya dapat menepuk jidat mereka mendengar penuturan komandannya itu. "Astagfirullah bodohnya komandan kita ini," ucap Pratu Ali. "Apa kamu bilang?" ucap Rafa. Rafa pun mengapit kepala Pratu Ali di ketiaknya. "Astagfirullah mas, ngapain sih?" ucap Yara dan menarik tangan Rafa agar melepaskan Ali. "Ini Ibu Komandan, masa komandan nyuruh saya nyium keteknya," ujar Pratu Ali. "Siapa suruh kalian ke sini?" "Aku yang nyuruh mereka," tegas Yara. "Oh alah,
bilang dong yang kalau kamu yang nyuruh, ucapnya seraya tersenyum. Definisi suami takut istri nih, celetuk sertu Reza dan langsung mendapat tatapan sinis dari Rafa. Ini sosisnya, sama bumbu olesnya juga, ucap Yara seraya menyerahkan sosis dan bumbu di tangannya. Mau buat apa? Tanya Rafa penasaran. Sosis bakar, jawab Yara dengan cengirannya. Harus banget mereka yang buat, ujar Rafa. Aku lebih enggak yakin kalau Mas yang buatin. Jawaban Yara sontak membuat para anggota Rafa tertawa. Awas ya kalian kalau masaknya enggak bener buat istri saya, ucap Rafa. Tenang komandan, ini khusus kami buatkan buat calon komandan kecil kami, ucap Serda Andi. Sehat dan bergizi plus, ucap Pratu Rizky. Rafa hanya menggeleng-gelengkan kepalanya melihat tingkah anggotanya itu. Mas mandi gisana, bau kecut tahu, ucap Yara. Rafa menatap tidak percaya dengan apa yang diucapkan oleh istrinya itu. Sabar dan, biasa ibu hamil, ujar Serda Andi. Apa? Kok ibu hamil? Ibu hamil? Tanya Yara. Siap tidak? Kini pasangan suami istri itu tengah duduk dengan keempat anggota Rafa yang sedang membakar sosis. Keenam orang itu nampak asyik dengan kegiatan mereka, bahkan Rafa sedang memangku gitar dan jarinya dengan lihainya memetik senar gitar serta suaranya yang merdu mengalun indah. Petikan gitar dan alunan lagu menyatu begitu indah. Yara nampak terpesona akan suaminya itu, sangat tampan. Gantian dan, ucap Serda Andi. Gantian apa? Nyanyiin istri saya, jawab Rafa. Gitarnya dan, yaelah posesif amat. Yara terkikik geli melihat tingkah suami dan anggotanya yang lucu menurutnya. Serda Andi menyanyikan lagu bujangan dan diikuti oleh ketiga rekannya. Rafa yang melihat tingkah keempat anggotanya pun menggeleng-gelengkan kepalanya. Gitu tuh yang kalau kelamaan jomblo, ucapnya pada Yara. Kamu juga dulu Jones ya mas, sindir Yara. Sontak membuat anggota Rafa tertawa. Bener itu ibu komandan, Jonesnya dari lahir lagi, ucap Pratu Rizky. Saya itu bukan Jones, emang menjaga diri aja buat jodoh saya nanti, bela Rafa. Alah bilang aja Jones dan. Pas saya satgas kemarin berapa banyak coba perempuan di Halmahera Utara yang ngajak saya nikah. Ucap Rafa. Berapa? Ya enggak ada, jawabnya. Mereka pun tertawa terbahak-bahak mendengar ucapan komandannya itu. Saya kira banyak, taunya, ucap sertu Reza di sela tawanya. Yara pun tak dapat menahan tawanya, bahkan ia sampai memegangi perutnya karena terlalu banyak tertawa. Plak, ada-ada aja mas, ucap Yara sambil memukul lengan suaminya. Sakit yang, cicit Rafa. Utututu sakit ya. Yara pun mencium tempat pukulannya tadi di lengan suaminya itu. Bahaya, bahaya. Kami tidak kuat melihat keuuan ini, ucap keempat anggotanya sambil menutup mata mereka. Rafa dan Yara terkekeh melihat tingkah anggotanya itu. Kegiatan bakar-bakar pun berlanjut dengan sesekali diselingi dengan canda tawa. Sosis bakar yang diinginkan Yara pun telah masak, kini mereka tengah menikmati makanan itu bersama-sama. Kalian pinter deh masaknya, ucap Yara sembari menyuapkan sosis ke dalam mulutnya. Besok lagi buatin ya, ujarnya. Siap ibu komandan, ucap mereka serempak. Kok enggak dihabisin? Tanya Rafa ketika melihat istrinya telah selesai makan. Yara menggelengkan kepalanya. Jagung bakar, ucapnya. Mau jagung bakar, tapi Rusdan yang bakarin, pinta Yara. Rusdan. Beo Rafa. Yara menganggukkan kepalanya sembari menunjukkan pupi esnya. Setelah dihubungi oleh Rafa, Rusdan yang baru pulang dinas itu langsung bergegas menuju rumah abang dan kakak iparnya untuk mengabulkan keinginan calon keponakannya. Kini ia tengah sibuk mengoleskan minyak serta membakar jagung keinginan kakak iparnya itu. Li kipas yang bener dong, ini arengnya terbang semua, ucap Rusdan. Perih bang Asepnya, ucap Ali sembari menyeka air matanya. Sini gue aja, ucap Serda Andi.
Serda Andi pun mengipasi bakaran jagung yang sedang diolesi minyak oleh Rusdan. Woi pelan-pelan dong. Huat Sum. Wahaha muka lo item semua bang. Tawa mereka ketika melihat wajah Rusdan yang telah menghitam terkena arang. Setelah acara bakaran selesai, Rafa membawa istrinya ke kamar, karena saat menunggu jagung yang sedang dibakar Rusdan Yara tertidur. Rafa merebahkan tubuh istrinya dengan hati-hati agar tidak membangunkannya. Ia pun keluar menemui anggota serta adiknya yang masih berada di rumahnya. Kita pulang ya bang, pamit Rusdan. Tangsia, ucapnya. Iye, besok-besok kalau Kak Yara ngidam lagi telpon gue aja, ucap Rusdan. Lo kira gue nggak bisa ngurus istri gue apa, ucapnya sembari mentoyor kepala adiknya itu. Yaelah bang, cicit Rusdan. Ia pun segera pamit pulang bersama anggota Rafa. Pukul 3 dini hari, Rafa terlihat terbangun dari tidurnya karena mendengar suara telepon berbunyi. Ia pun mengangkat telepon tersebut dan menjauh agar tidak membangunkan istrinya. Halo, siap. Setelah menjawab telepon tersebut, ia bergegas mempersiapkan diri dengan pakaian lorengnya. Tak lupa ia menyiapkan tas dan perlengkapan lainnya. Ada rasa berat di hatinya untuk membangunkan istrinya yang tengah tertidur, tapi ia harus tetap pergi. Rafa pun mendekat ke arah istrinya yang tengah tertidur. Ia mencium kening istrinya, tak lupa juga mencium perut rata istrinya. Setelah itu ia pun pergi. Pagi ini Yara yang baru bangun dari tidurnya, dibuat bingung oleh ketidakhadiran suaminya di sampingnya. Ia mencari-cari keberadaan suaminya itu namun tidak ditemukan. Mas, Rafa, panggilnya. Namun tak ada jawaban. Mas Rafa kemana, Hicks? Mas, ninggalin aku. Yara menangis sambil memanggil-manggil suaminya itu. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Yara yang mendengar ketukan pintu langsung bergegas membukanya. Mas, ucapnya dan langsung memeluk suaminya itu. Mas dari mana? Aku cari mas enggak ada, tanyanya. Rafa hanya tersenyum sambil mengusap lembut kepala istrinya itu. Mas mau pergi? Tanya Yara setelah melihat pakaian yang dikenakan Rafa. Rafa tersenyum dan menarik Yara ke dalam pelukannya. Didekapnya dengan erat istrinya itu. Negara memanggil saya, ucapnya. Ada misi khusus yang harus saya jalankan, sambungnya. Berapa lama? Tanya Yara sambil melepaskan pelukannya. 3 bulan, ucap Rafa sembari tersenyum. 3 bulan. Anggap saja kita sedang LDR karena saya ikut pendidikan kenaikan pangkat, ujar Rafa. Yara yang tak mampu berkata-kata hanya dapat mengangguk-anggukkan kepalanya. Matanya kini mulai berkaca-kaca, tak sanggup rasanya ia ditinggal oleh suaminya. Jangan nangis, ucap Rafa seraya memeluk istrinya. Pergilah mas, tunaikan tugasmu kepada Ibu Pertiwi, bawalah kemenangan untuknya. Ucap Yara dengan memeluk erat suaminya. Tapi mas harus janji, mas harus kembali dan tidak boleh terluka, sambungnya. Saya tak akan terluka, saya akan kembali, saya berjanji, jawab Rafa. Kita masih bisa teleponan kan? Tanya Yara sambil melepaskan pelukan suaminya. Di sana akan sulit mencari sinyal, tapi kalau ada kesempatan saya pasti menghubungi kamu, ucap Rafa. Yara hanya menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Rafa berjongkok dan mensejajarkan wajahnya di depan perut rata istrinya. Assalamualaikum anak papa, ucapnya dengan suara tercekat. Papa pergi dulu ya, sepertinya kali ini kita akan berpisah cukup lama. Tapi papa berjanji, Papa akan kembali untuk kamu dan Mama. Kamu jangan nakal di perut Mama ya. Papa sayang sama kamu, ujarnya lalu mencium perut rata istrinya. Ia pun berdiri dan memeluk Yara dengan erat juga mencium kening dan seluruh wajah istrinya. Kamu jaga kesehatan di sini. Jangan capek-capek. Maaf karena saya harus pergi meninggalkan kamu di saat seperti ini. Saya pamit Rafa. Lalu bergegas pergi. Mas, panggil Yara dan berlari memeluk suaminya. Aku sayang sama mas.
Saya lebih sayang sama kamu. Bersambung.